Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kita sudah berdoa. Selamat pagi, Shalom. Mula pertama saya tentu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berkesempatan ini pertama kali saya keluar setelah mungkin 3 tahun ya. Terima kasih Pastor Arif berkesempatannya. Nah, sebelum saya sharing firman, Bapak Ibu, kalau saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Saya 2 kali sudah mau mati. Ya, saya saksi yang pertama 6 tahun lalu saya stroke setelah 2 minggu di pedalaman, ya pulang dari pedalaman, ya tentu yang sudah sering ke pedalaman tahu kalau di pedalaman bagaimana, tidur ya seadanya, makan ya seadanya. Saya pulang dari pedalaman, ya tiba-tiba trigliserid naik, tensi naik, gula naik semua, kacau. Nah saya datang ke dokter, saya ngomong, dok apa saya ini gejala stroke? Dokter bilang enggak ada masalah, tenang ya. Saya dikasih obat, didiagnosa yang lain, tapi 1 minggu setelah saya diberi obat, Bapak Ibu Saudara sekalian, badan saya sebelah kiri tambah lemah. Saya datang ke dokter, kenapa saya jadi begini tubuh saya? Nah dokternya cuman kaget aja, tapi saat itu saya minta saya supaya scan otak sendiri, saya bayar sendiri, saya bilang, ya setelah saya scan, saya minta hasilnya, saya kirim kepada saudara yang ada di Kudus, yang kerja di Rumah Sakit Kudus, yang bagian radiologi. Setelah dia cek, dia bilang otakmu ada 3 penyumbatan. Nah menurut dokter saya sudah 3 kali stroke sebetulnya. Tapi gak tahu kok sampai hari ini masih sehat-sehat gitu maksudnya dokter ya. Nah setelah saya, itu hari Kamis saya cek, nah setelah hari Jumat setelah saya dapat foto itu saya paksa masuk rumah sakit ya. Nah begitu di rumah sakit hari Minggunya sudah total lumpuh, tidak bisa bergerak yang sebelah kiri. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang kalau sudah Tuhan waktunya mau panggil saya sudah siap. Ya, tapi 3 hari saya ada di rumah sakit lagi nyembah sama Tuhan, nyembah memuji Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan, Tuhan ngomong, di kerajaanku itu banyak onderdil manusia yang baru. Nah saya langsung teriak sama Tuhan, Tuhan kalau memang benar di kerajaanmu banyak onderdilnya, tolong kasih sama saya. Dan saya berkata, saya mau keluar dari rumah sakit ini, tidak mau pakai kursi roda, tidak mau pakai tongkat, saya mau berjalan normal. 6 hari kemudian Bapak Ibu Saudara, saya keluar dari rumah sakit, saya tidak pakai kursi roda, saya tidak pakai tongkat, karena Tuhan yang menjamah tubuh saya. Saya tahu saudara bahwa Tuhan masih punya rencana buat saya. Yang kedua saudara, kena delta, saudara. Sudah 2 kali saya kena COVID, delta maupun omikron. Sudah yang terakhir malam waktu saya cek itu karena lagi sendiri di kamar ya. Tidak ada siapa-siapa. Saya lagi cek saturasi oksigen begitu turun. Sudah 80 mulai turun, sudah mulai ngap-ngap. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan kalau memang hari ini mesti pulang. Sudah siap, sudah tidak apa-apa. Tapi pagi-pagi besoknya saya dengar lagi Tuhan ngomong, tidak kamu akan sembuh. Nah sampai hari ini saya bisa sembuh karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya pagi ini saya mau pengen sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana supaya kita semua mati dalam keadaan sukses dan berbahagia. Saya percaya bahwa kita semua nanti satu saat akan mati, bukan? Nah tidak ada manusia yang gak mati. Tapi bagaimana supaya nanti mati kita ini sukses dan berbahagia. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti punya contoh, punya model. Siapa yang mati secara sukses dan luar biasa, berbahagia di ending hidupnya di muka bumi ini. Tidak ada yang lain selain kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya mari kita membaca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat 30. Ayat 30 kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Orang di seberang berkata, innalillahi wa innillahi roji'un. Tapi saudara lihat, waktu Yesus berkata sudah selesai. Kalau saudara pelajari dalam bahasa Yunani, itu sebuah teriakan kebahagiaan. Teriakan kemenangan. Karena semua sudah tuntas. Nah Alkitab berkata, lalu ia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah selesai? Nah
saya percaya apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus sehingga di ending hidupnya dia meninggal secara berbahagia. Inilah yang Tuhan Yesus selesaikan. Misi Bapa sudah Yesus selesaikan. Nah, misi yang Bapa taruh dalam kehidupan Yesus, ini yang sudah dia selesaikan sepanjang hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat sekali lagi, hatinya Bapa itu, ya hatinya Bapa Saudara. Makanya kalau Saudara minta hatinya Bapa, minta pikirannya Bapa, minta kaki Bapa, saya mau bilang begini, kalau jantungnya Bapa itu dibelah, isinya cuma 2 kata, jiwa, jiwa. Jadi detak jantungnya Bapak itu selalu gini, jiwa, 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 jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu harusnya juga ada di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita membaca Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes pasal 17 itu satu pasal yang luar biasa. Mari kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan misi Bapa di muka bumi. Karena saya dan saudara juga ini harus menyelesaikan misi Bapa. Kalau saya dan saudara menyelesaikan misi Bapa, kerinduan kita nanti meninggalnya itu sukses. Meninggalnya berbahagia. Jangan kita meninggal karena dipanggil sate kambing. Nah, karena saya pernah dengar cerita. Ada seorang hamba Tuhan habis makan sate kambing tiba-tiba meninggal. Saya bertanya, itu meninggalnya dipanggil Tuhan atau dipanggil sate kambing? Itu jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul ya? Nah, mari coba kita baca dulu Yohanes 17 ayat yang keempat. Lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes 17 ayat yang keempat kita baca sama-sama 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat Tuhan Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan. Nah, bagaimana mempermuliakan Allah di muka bumi? Yesus memberitahu kepada kita dengan jalan. Ini loh salah satu jalan yang Tuhan berikan. Bagaimana saya dan saudara bisa mempermuliakan Allah di muka bumi ini. Nah, Yesus berkata dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya banyak perhatikan banyak pribadi anak Tuhan ya, itu personal. Banyak juga komunitas anak Tuhan bersama-sama. Banyak juga gereja Tuhan yang saya sebut gini, masa bodoh dengan misi Bapa. Tidak peduli dengan misi Bapa. Ini yang menyedihkan hati Bapa. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, perwakilannya Tuhan di muka bumi, harusnya saya dan saudara sadar mengemban misi Bapa ini, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Sebelum saya dan saudara mati, ayo belajar meneladani Tuhan Yesus. Apa tadi? Meneladani nomor 1, memuliakan Bapa di bumi. Nah, Tuhan tadi ngomong menyelesaikan pekerjaan Bapa, itu salah satu cara. Jalan yang Yesus contohkan. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Menyelesaikan misi Bapaknya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita teladani Tuhan Yesus yang pertama. Muliakan Bapa. Nah, kalau saya perhatikan Bapak Ibu di gereja-gereja ya. Banyak gereja yang fokusnya itu kepada pujian penyembahan. Saya bilang gak salah. Tidak salah. Tapi kalau saudara perhatikan di Alkitab. Saat seseorang memuji menyembah Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selalu muncul di sana utusan misi. Tidak pernah ada saudara orang nyembah Tuhan, ngalami hadirat Tuhan. Tidak ada pengutusan. Selalu ada pengutusan di sana. Saudara, contoh saya ambil di Alkitab. Ambil Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Yesaya, Alkitab berkata dalam tahun matinya Raja Uzia. Dia melihat Tuhan duduk di tahtanya. Makanya gak usah khawatir.
Di politik dunia ini gonjang-ganjing, semuanya gonjang-ganjing. Selama Tuhan ada di tahtanya, aman kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi hari ini. Goncangan apa saja boleh terjadi. Nah, saat Yesaya melihat hadirat Tuhan, dia melihat siapa dirinya, dia melihat pengalaman Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba selalu datang suara dari surga, siapa yang mau pergi untuk aku? Selalu ada di tengah-tengah pujian penyembahan, manifestasi misi Tuhan yang dinyatakan. Dan Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya nggak tahu saudara, ketika kita nyembah tadi keren ya, luar biasa ya. Tapi gimana seandainya Tuhan ngomong, siapa yang mau pergi ke daerah Batak? Apa kira-kira tiba-tiba ada di antara saudara yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Jadi selalu perjumpaan dengan Tuhan, pujian penyembahan selalu ada muncul utusan misi. Dan ketika misi pergi, endingnya selalu kembali, pujian penyembahan kepada Tuhan. Misi tanpa ending pujian penyembahan kepada Tuhan itu misi yang sia-sia. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian saya katakan tadi, tidak salah kalau gereja memang fokusnya pujian penyembahan, tapi endingnya harus semuanya lari kepada misi Tuhan. Nah itu sebabnya mari kita selalu temukan yang paling utama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena tanpa itu nggak bisa. Karena Tuhan Yesus tadi berkata, dia mempermuliakan Bapa dengan jalan. Nah jalannya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mempermuliakan Bapa dengan jalan. Menyelesaikan pekerjaan Bapa, menyelesaikan misi Bapa. Ini yang paling esensi, ini yang paling utama. Itu sebabnya sebelum kita mati, ayo saudara, apa yang Bapa taruh kepada kita harus diselesaikan, kita harus selesaikan. Jadi saya tadi sambil nyembah, ya saya sadar kenapa saya masih hidup hari ini. Karena kalau saya ingat beberapa hari ini, ya, jadi begini. Dalam awal tahun ini, masuk tahun ini, saya itu selalu berdoa setiap, biasanya sebelum pergantian tahun, itu Oktober, November, saya itu berdoa, cari wajah Tuhan, kira-kira Tuhan ke depan itu maunya apa. Gitu. Nah saya ingat tahun lalu, tiba-tiba saya merenungkan firman yang kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah dalam versi Markus, Tuhan Yesus berkata begini, kamu harus beri mereka makan. Kamu harus beri mereka makan. Nah saya ingat dulu guru sekolah Alkitab saya ngomong. Nah ini harus kita ngasih makan rohani orang-orang. Jadi saya pikir ya udahlah namanya makanan rohani firman Tuhan gitu kan. Tapi semakin saya merenungkan, memikirkan, itu semua perkataan Yesus, kamu harus beri mereka makan. Muncul terus. Nah ketika muncul saya nanya, apa maksudnya Tuhan? Ya namanya makan, ya makan. Kamu makan apa? Makan nasi, ya kasih makan nasi. Nah siapa Tuhan yang mesti kasih makan? Ya coba kamu jalan di kotamu. Makanya kita harus belajar kayak Yesus, banyak jalan, jangan naik mobil. Iya toh, Yesus Alkitab berkata tiap hari berjalan dari desa ke desa. Supaya bisa lihat keadaan. Saya jalan mulai belajar. Tentu bagi saya sambil olahraga gitu kan. Kadang-kadang saya jalan di alun-alun sambil nyembah Tuhan ya Tuhan. Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau. Nah Tuhan tunjukkan orang-orang susah. Jadi waktu itu mulai kita kasih makan. Seminggu sekali. Nah mulai berjalan 1 bulan, Tuhan mulai ngomong lagi. Memangnya orang kalau makan seminggu sekali? Mikir lagi saya. Iya ya, mulai kita kasih makan tiap hari. Nah setiap hari mulai jalan, tiba-tiba Tuhan bukain. Ternyata di Kota Pati banyak ODGJ. Tahu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Ya sudah ini didatengin, dikasih makan. Begitu didatengin,
Tuhan ngomong lagi sama saya, kamu mau jemaat baru gak? Ya mau Tuhan. Saya gak mau kayak orang lain Tuhan, mindahin dari kandang orang lain. Ya sudah. Nah intinya Bapak Ibu saudara sekalian, ini orang ODGJ, kami anggap ini jemaat. Kami datengin tiap hari, kami layanin tiap hari. Masih di tempat-tempat sampah, masih di kolong-kolong jembatan. Kami datengin tiap hari, kami kasih makan, diurus, mulai dimandiin, pelan-pelan didoain, diperkatakan firman dan lain sebagainya. Nah bulan lalu saya doa puasa, dicaringin sana. Saya cuma salah satu yang saya minta sama Tuhan, saya minta keadilan Tuhan. Apa yang saya minta Tuhan? Ini orang ODGJ, kalau enggak sembuh bagaimana mau mendengar Injil? Nah kalau mereka enggak mendengar Injil, mereka mati dalam binasa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan enggak adil. Nah itu sebabnya saya minta keadilan, sembuhkan mereka supaya kami bisa beritakan Injilnya. Tapi enggak cuma itu saya bilang, dengan ada 1-2 orang yang Tuhan sembuhkan, itu memberikan kekuatan buat saya bahwa Tuhan memang mau saya mengerjakan misi Bapa buat orang-orang gila ini. Singkat cerita Bapak Ibu, 2 minggu lalu tiba-tiba satu sembuh. Mau diajak ke gereja. Wah itu diurus sudah. Saya ngomong sama jemaat, jangan macam-macam ya sama orang kayak gini. Ini saudaranya Tuhan Yesus, lihat Matius 25. Urus baik-baik saya bilang. Nah enggak cuma itu begitu sembuh bawa ke rumah. Kemarin saya diberitahu lagi. Ya saya kan kemarin itu ada di sini. Jadi WA dari pagi itu enggak pernah saya buka. Sore-sore saya waktu buka ada jemaat yang bilang, Om lagi ditunggu ini. Keputusannya Om bagaimana? Saya bingung, saya coba lihat itu semua WA. Ternyata ada satu lagi yang sembuh. Kemarin. Jadi maksudnya ini, keputusan saya ini, yang satu ini mau dibawa ke rumah juga. Begitu saya bilang iya, ini langsung dibawa saudara. Orang mulai sembuh. Nah saya begitu baca langsung iya bawa aja. Nah jadi tadi malam sudah difoto, sudah tidur di rumah dengan baik dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kalau mau mati secara sukses, ikuti teladan Yesus, selesaikan misi Bapa dalam kehidupan kita. Yesus berkata dia mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan. Jalannya ini loh apa? Selesaikan pekerjaan Bapa, selesaikan misi Bapa. Nah Bapak Ibu pertanyaannya hari ini adalah, bisakah kita sebetulnya menyelesaikan misi Bapa? Tentu saya bilang sangat bisa. Makanya saya dan saudara ini harus terus belajar dari Tuhan Yesus. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 4 ayat 34. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Yesus ngomong, makananku ialah. Coba kalau saudara ngomong, kira-kira ngomong, makananku ialah apa? Saya kemarin datang itu ditanyain, gimana Pak, mau makan soto Bogor? Karena dulu kalau saya datang ke Bogor yang dicari soto Bogor. Wah saya bilang sekarang udah beda. Ya, tadi Herman datang, nanti malam sudah ada janjian gak? Ayo makan. Oh saya bilang saya udah beda. Udah gak kayak dulu. Ya. Nah tapi belajar dari Yesus ini Bapak luar biasa coba. Yesus berkata kepada mereka. Nah kalau saudara perhatikan. Yesus ini lagi berhadapan dengan seorang jiwa. Wanita Samaria. Nah waktu murid-muridnya pergi keliling cari makanan. Dan waktu datang makanan itu dibawa sama Yesus. Dan diberikan kepada Yesus kira-kira guru makan nih kamu kan udah lapar. Ternyata Yesus ngomong begini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Kenapa sih Bapak Ibu? Kok ini dipakai bahasa makananku? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ada yang pernah lupa makan gak?
Contohnya nih nanti ini habis saya doa penutup, amin, terus sebelahmu colek, ayo makan yuk di sana yuk ada makanan enak. Ada enggak saudara waktu diajak makan yang berespon begini, aduh puji Tuhan, terima kasih kamu ingatkan aku, saya 2 minggu udah nggak makan. 2 minggu saya lupa makan, ada? Enggak ada orang yang lupa makan. Artinya apa? Makan itu sudah jadi gaya hidup. Tuhan mau saya dan saudara itu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan misi Bapa itu seperti makan, jadi gaya hidup. Enggak usah diingetin lagi, enggak usah ditendang-tendang lagi. Karena kalau sampai saudara enggak ingat, enggak mau jalan. Nah, di Alkitab bahasa Yunani itu ada kata eksbalo. Eksbalo itu artinya ditendang sama Tuhan ke ladang misi. Jangan nunggu ditendang, enggak enak. Lebih enak jalan langsung. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, saudara coba perhatikan di Yohanes 4. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah, memperbaharui wanita yang saya sebut sampah masyarakat. Menjadi manusia kerajaan yang mendatangkan dampak luar biasa. Menjadi manusia kerajaan yang menggoncangkan komunitasnya. Lihat ya, selalu begini. Sekali lagi penyembahan melahirkan misi, misi melahirkan jiwa-jiwa yang endingnya kembali kepada penyembahan. Lihat ya wanita Samaria yang dijamah oleh Yesus, dia kembali menjangkau komunitasnya dan setelah menjangkau komunitasnya kembali kepada penyembahan, kemuliaan buat Tuhan. Itu yang harus terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang kedua bagaimana caranya? Ya, yang pertama, bagaimana kita selesaikan misi Bapak Ibu? Lakukan kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, jiwa-jiwa itu kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita sadar Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita ini cuman dikuasai ego terus. Harus kita dikuasai totalitas oleh Kristus. Kristus harus berkuasa total dalam kehidupan kita. Mengendalikan tubuh kita. Nah, di Korintus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Nih Roh Kudus di dalam. Nah, Roh Kudus yang di dalam ini ingin bergerak. Nah, tubuh kita ini cuma mau dipakai. Ya, Yesus itu perlu tubuh untuk bergerak. Nah, makanya tadi pagi saya begitu bangun ya. Saya selalu bangun jam 5 bangun cari wajah Tuhan. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan sudah ada 2 orang UDGJ yang sembuh. Ya. Nah, sekarang step berikutnya Tuhan kasih rumahnya. Nah, rumahnya sudah Tuhan kasih. Cuman saya berdoa sekarang Tuhan tolong masyarakatnya. Karena masyarakatnya banyak tidak terima kumpul dengan orang-orang seperti ini. Ya, kita sudah bisa terima. Nah, saya bilang kemarin biar sementara tinggal di asrama yang saya bangun. Nah, cuman saya rada khawatir juga ya, tinggal di asrama, anak sekolahnya sama guru-gurunya yang terganggu. Nah, makanya saya besok akan cepat-cepat pulang urus ini semua. Nah, tapi Bapak Ibu yang kedua ini, misi Bapak itu akan bisa saya dan saudara selesaikan kalau kita terus membiarkan Yesus yang tinggal dalam kehidupan kita ini berkuasa secara penuh, berkuasa secara total. Nah, saya pernah temu gambar di Google ya, ada tulisan gini ya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Nah, ini gambarnya ini saya ketemu di Google. Tapi saya pernah punya pengalaman dengan tulisan ini. Satu saat saya diundang khotbah di sebuah gereja di sebuah kota, ya itu pagi dan sore. Di tengah-tengah, habis selesai ibadah pagi, pendetanya ngomong sama saya gini, Pak Niel nanti tolong malam habis ibadah kedua jangan pulang dulu ya. Loh kenapa? Iya nanti malam itu ada pertemuan semua pekerja, semua pendeta-pendeta, semua majelis. Kami ada pertemuan, minta tolong Pak Niel sharing firman sebentar. Ya saya cuma ngomong iya. Gitu. Sambil selesai ngomong iya saya mikir saya mau khotbah apa ya. Bingung ya mendadak gitu. Memang di catatan banyak, ya tinggal buka aja. Tapi saya berdoa Tuhan mau ngomong apa saya. Sampai pada hari jamnya itu pertemuan saya juga masih belum mendapatkannya. Nah tapi begitu saya sudah naik gini pegang mimbar, tiba-tiba Tuhan itu kayak
mengalihkan mata saya ini kepada tulisan spanduk di dindingnya. Spanduk di dindingnya ini tulisannya ini, selamatkan jiwa berapapun harganya. Nah tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kamu khotbah itu aja. Saya langsung nanya sama yang hadir itu ya, pendeta mudanya, majelisnya, semua stafnya. Saya bilang gini, kamu serius ini nulis ini? Tulisan selamatkan jiwa berapapun harganya. Serius Pak, ya. Wah saya seneng, puji Tuhan saya bilang. Tapi saya tanya lagi, karena di sini kan tulisannya selamatkan jiwa berapapun harganya. Berarti dari tulisan ini ada harga. Nah, mari coba hitung-hitungan saya bilang. Ya, harganya kira-kira berapa? Ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Tuhan Yesus pernah mengusir ya. Karena ada orang tuh kerasukan setan ya. Ya, tiba-tiba setannya dikeluarin dimasukkan ke mana? 2000 ekor babi, 2000 ekor babinya mati. Jadi saya berandai-andai, bagi saya bilang, satu jiwa itu harganya 2000 ekor babi. Jadi mari kita hitung-hitungan sekarang, karena selamatkan jiwa berapapun harganya. Seandainya satu babi harganya 2 juta, saya kasih diskon murah. Padahal gak ada babi yang 2 juta ya. Saya tanya berapa harganya? Satu berarti 4M. Betul? Begitu saya ngomong, ini hitungannya. Satu jiwa harganya 2000 ekor babi. Kalau satu ekor babi harganya 2 juta, maka satu jiwa 4M. Masihkah kamu mau membayar harganya? Aneh tiba-tiba semua jawab gini, tidak. Saya mau ngomong gini Bapak, itu kenyataan. Di hati saya tadinya mau ngomong, lu tutup aja nih gereja. Gereja itu hanya ada karena misi Bapak. Nah kalau kita sudah gak peduli sama misi Bapak, ini repot Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu sebabnya yang ketiga pertanyaannya, apakah kita ini mau mati enggak? Apakah kita ini mau habis-habisan enggak buat misi Bapak ini? Karena kalau kita tidak mau habis-habisan, karena kalau kita enggak mau mati buat misi, saya mau kasih tahu misinya yang mati. Saya ulangi. Kalau saya dan saudara tidak mau mati, tidak mau habis-habisan buat misi Bapak, ini yang terjadi. Misi Bapaknya ini loh yang mati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita baca pernyataan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Saya baca ini bergelora hati saya, termotivasi hati saya. Ya, saya tadi sudah habis berdoa, ini mesti pulang nih mikirkan rumah buat mereka ya, yang sudah mulai sembuh. Saya kemarin udah ngomong, tenang besok saya pulang. Kita coba atur nanti semua makannya, berasnya semua atur baik-baik semua. Karena saudara, ketika saya dan saudara mentaati misi Tuhan, saudara juga mesti sadar ada konsekuensinya buat kehidupan kita. Tapi percayalah, selama saya dan saudara ini taat kepada kehendak Tuhan, Tuhan akan tolong semuanya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Lihat keren sekali Rasul Paulus ya. Dia ngomong gini, aku tidak menghiraukan nyawaku. Dia rela mati, dia rela mengalami hal yang tidak enak dalam dirinya. Tapi dia berkata, ada alasannya, asal saja. Apa alasannya? Yang penting misi Bapak selesai. Yang penting dia mencapai garis akhir. Yang penting dia bisa menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Nah saya dan saudara, saya berdoa supaya kita semua punya statement kayak Rasul Paulus ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Aku tidak menghiraukan duitku sekalipun. Asal saja
misi Bapa terselesaikan di muka bumi. Ini kerinduannya Bapak Ibu. Dan percayalah kalau saya dan saudara bisa menyelesaikan misi Bapa, kerinduannya. Saya tadi merenung, Tuhan terima kasih. Salah satu yang saya tahu sekarang, kenapa Tuhan masih kasih panjang umur buat saya. Salah satunya saya bilang, minimal ngurus orang-orang gila di jalanan. Nah, saudaraku yang dikasih itu, orang-orang gila yang di jalan, yang di kolong-kolong jembatan, yang di got-got itu. Itu kadang-kadang didatangin sama jemaat, dirangkul. Saya waktu sharing di satu gereja di Pati, saya cerita ini kondisi kota kita. Kamu juga gereja di Pati, jangan sampai enggak peduli. Tiba-tiba nih majelisnya datang sama saya dan nanya gini, Pak, itu waktu didatengin ngerangkul itu enggak bau Pak. Saya ngomong gini, lah yang kamu lihat baunya apa jiwanya? Kalau kamu lihat baunya, kamu enggak akan cari jiwanya. Tapi kalau saya cari jiwanya, enggak peduli mau bau apapun juga. Karena bagi saya bilang itu bau harum Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo. Kalau saya dan saudara diberi kesempatan hidup, makanya saya rema sekali Filipi 1 ayat 21-22. Kalau aku hidup itu Kristus, mati itu untung. Tapi kalau aku hidup kata firman Tuhan, aku harus bekerja menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau. Saya dan saudara masih hidup, ayo bekerja, hasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selesaikan misi Bapak, itu kerinduan Bapak buat saya dan saudara. Sehingga satu saat ketika kita dipanggil pulang, kita bisa selesai dengan baik. Nah saya kadang-kadang sudah kalau pergi ke rumah duka gitu ya, suka mikir kan selalu ayat yang dipakai itu kan gini kan. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, itu ya di Timotius ya. Kadang-kadang kalau saya baca itu ngelihat apalagi matinya karena sate kambing tadi dan sebagainya. Saya lagi mikir ini sebetulnya betul-betul selesaikan enggak nih? Betul atau enggak? Nah cuman mau ngomong gitu kan enggak etis ya sama keluarganya. Enggak etis kalau saya khotbah di depan meskipun dia rekan pendeta kan enggak etis juga gitu ya. Tapi di batin saya cuman ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau mati. Model begitu karena sate kambing dan lain sebagainya. Itu sebabnya makanya saya mulai jaga makan. Supaya apa? Jangan gara-gara makanan saya pulang ke rumah Bapak. Tapi biarlah saya pulang ke rumah Bapak. Karena waktunya memang semua yang Bapak berikan kepada saya sudah tuntas selesaikan dengan baik. Masing-masing kita ada bagiannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kamu pulang ke rumah Bapak sebelum kamu menyelesaikan bagian yang Bapak taruh di dalam kehidupanmu. Mari kita berdiri bersama-sama.